30 Agustus 2022 Ukraina membuka serangan ke 5 titik pertahanan. Tertulis begitu dalam catatan pengamat. 3 dari percobaan untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai pasukan Rusia gagal total. 1 titik serangan dihentikan, setelah merebut beberapa desa kecil tanpa nilai strategis. Satu-satunya serangan berhasil, adalah titik lintasan Sungai Inhulet dekat Andriivka, menuju bendungan dan penyeberangan sungai yang menghadap reservoir Kakhovka. Rencananya memang gila sejak awal. Seluruh wilayah Kherson ini adalah padang rumput yang datar dan terbuka. Pasukan Ukraina seharusnya membuat koridor sepanjang 50 km, 30 mil, melalui daerah musuh yang tidak terlindungi, tidak ada rumah. Pemukiman di sepanjang jalan sebagian besar adalah desa-desa kecil pertanian dengan 1 atau 2 jalan yang rumah-rumahnya 1 lantai dan itu tidak menjanjikan perlindungan. Apalagi pasukan Ukraina tidak didukung pertahanan udara atau serangan udara untuk melindungi pasukan yang bergerak maju. Kemampuan artileri mereka hanya 1/10 dari kekuatan militer Rusia di wilayah tersebut. Sudah jelas dari awal bahwa ini adalah misi bunuh diri. Komando militer Ukraina dikabarkan menentang misi ini. Tetapi Zelensky tetap memberi perintah untuk maju. Dia berada di bawah tekanan politik pendukung asingnya untuk menunjukkan bahwa dia bisa berhasil. Serangan itu diluncurkan pada 30 Agustus. Tentara Ukraina melakukan 3 penyeberangan sungai di Inhulet dekat Andriivka. Ini sudah berbau tidak enak. Mengapa angkatan udara atau artileri Rusia tidak segera menghancurkan penyeberangan ini? Jelas bahwa itu adalah jebakan. Dalam sebuah artikel CNN, yang ditulis bersama oleh stenografer intelijen terkenal Natasha Bertrand, militer AS merasa tidak bertanggung jawab jika terjadi risiko yang besar. Untuk persiapan serangan balasan Ukraina ke Kherson, Amerika Serikat mendesak Kiev untuk membatasi operasi dalam hal tujuan dan geografinya. Untuk menghindari kegagalan dan kemacetan di berbagai sektor, beberapa pejabat AS dan Barat mengatakan kepada CNN. Diskusi permainan perang dengan Kiev, kata sumber itu, dimaksudkan untuk membantu pasukan Ukraina memahami tingkat kekuatan yang diperlukan untuk berhasil dalam skenario yang berbeda. Awalnya serangan akan dilakukan secara besar-besaran dan meluas, tetapi kemudian dipersempit hanya ke selatan, ke Kherson saja. Para pejabat mengatakan keseimbangan antara tentara Ukraina dan Rusia telah meningkat. Namun para pejabat Barat ragu akan kualitas operasi Ukraina kemarin yang dimulai Senin di Provinsi Selatan Kherson, sebagai serangan balasan yang sebenarnya. Dengan cara apakah Ukraina bakal mendapatkan kembali wilayah yang hilang itu, tetap menjadi pertanyaan terbuka, kata sumber intelijen kepada CNN. Selama 3 hari, tentara Ukraina mengirim batalion demi batalion ke posisi yang bisa dipukul. Batalion yang dikirim ini adalah pasukan profesional yang dilatih oleh Inggris. Mereka dilengkapi dengan tank T-72 Polandia modern dan kendaraan tempur infanteri lapis baja Belanda, YPR 765YV. Tetapi karena kekuatan-kekuatan ini mampu menciptakan sesuatu yang lebih menonjol, ini justru akan menjadi kuburan mereka. Artinya, pasukan ini sudah mengalami kerugian besar, masih saja berusaha maju setelah menduduki desa Bruskinske. Daerah itu datar, padang rumput terbuka tanpa perlindungan bagi pasukan untuk bersembunyi. Sementara itu pihak Rusia jauh lebih unggul dalam artileri dan memiliki supremasi udara. Siapapun yang memerintahkan pasukan Ukraina untuk maju merangsek harus dibawa ke pengadilan militer, karena menyerahkan pasukan ke ladang pembantaian. Pada tanggal 1 September, pada hari yang sama delegasi IAEA tiba, pihak Ukraina melancarkan serangan berani untuk merebut pusat tenaga nuklir Zaporizhia. Tetapi pihak Rusia sudah bersiaga. 2 gelombang pasukan khusus Ukraina, yang juga dilatih oleh Inggris Raya, tewas saat melintasi waduk atau menghadapi penyergapan begitu mereka mendarat. Mereka semua tewas. Inspeksi IAEA atau Badan Nuklir Dunia berjalan sesuai rencana. Pada hari ketiga serangan, jembatan di atas sungai Inhulet masih utuh. Taktik Rusia itu jelas. Sebuah pola yang dia gunakan sebelumnya di front Kharkiv. Kebenaran tentang serangan Kherson tertulis di peta untuk dilihat semua orang, Ukraina menyerang, Rusia memukul mereka dengan keras, lalu mundur. Ukraina maju, Rusia memukul mereka lagi, kemudian mundur lebih jauh.
Ukraina menambah kekuatan untuk menajamkan gempuran, Rusia menjepit mereka dengan kuat dan memotong bagian belakang mereka, perangkap ditutup. Kemarin malam, Angkatan Udara Rusia melakukan demonstrasi nyata pertamanya dalam urusan serangan balik ini, yakni menyerang pasukan Ukraina di front desa kecil Bezimene dengan sekitar 24 bom seberat 500 kg. Desa itu rata tanah beserta semua pasukan Ukraina di sana. Angkatan Udara Rusia kemudian melanjutkan untuk menghancurkan semua penyeberangan sungai Inhulet. Pasukan Ukraina terjebak, mereka memiliki pilihan antara mengibarkan bendera putih atau mati. Menurut ikhtisar Petaribar, yakni wilayah Kherson yang lebih besar, tidak semua serangan gagah berani itu menghasilkan kemajuan yang signifikan. Jumlah korban Ukraina sangat besar. Laporan dari Odessa, Nikolaev dan Kryvyi Rih mencatat ribuan cedera. Banyak pula yang meninggal. Ratusan tank Ukraina dan kendaraan tempur infanteri dihancurkan atau dirampas oleh pasukan Rusia. Brigade Serangan Gunung ke-128 dari wilayah Transcarpathia Ukraina terlibat dalam serangan umum itu dan dihancurkan. Pengamat militer bertanya, untuk apa spesialis serangan gunung di padang rumput terbuka? Gubernur Transcarpathia pun memerintahkan hari berkabung. Pihak Rusia sekarang meluncurkan serangan balik untuk merebut daerah dan kota yang telah dikuasai Ukraina selama beberapa waktu. Ukraina bergegas untuk memobilisasi cadangan lokal di Nikolaev untuk melawan serangan ini. Bagi media barat, kekalahan berdarah serangan balik pasukan Ukraina ke Kherson ini dianggap tidak pernah terjadi. Satu-satunya media yang memberitakan adalah New York Times tentang kegagalan serangan pasukan khusus Ukraina di Zaporizhia, itu pun mengutip rilis Kemenhan Rusia. Secara keseluruhan, serangan balik terhadap Kherson adalah kegagalan total yang dapat diduga berakhir dengan kehancuran cadangan militer utama Ukraina dan sebagian besar cadangan kendaraan berat yang diterimanya dari barat. Hari berkabung di wilayah Transcarpathia setelah kematian ratusan tentara dari Brigade Penyerangan Gunung ke-128 yang mempelopori serangan balasan dari Kiev ke Kherson. Rumah sakit di wilayah Odessa dan Mykolaiv dipenuhi dengan korban luka. Rusia mengizinkan pengambilan mayat-mayat di front-front yang dikuasainya.